Ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak pernah lahir, dan karena itu, ia tidak pernah mati. Ia bukan pikiranmu, bukan tubuhmu, bahkan bukan perasaan yang datang dan pergi. Ia adalah saksi diam di balik segalanya, yang menyaksikan kehidupan muncul, lenyap, dan muncul kembali, tanpa pernah ikut berubah. Namun, jika bagian terdalam dari dirimu itu abadi, muncul pertanyaan yang mengguncang seluruh dasar kesadaran manusia. Kalau jiwa tidak pernah lahir, lalu siapa yang sebenarnya sedang menjalani kehidupan ini? Pertanyaan ini telah menghantui para pencari kebenaran sejak masa-masa ketika manusia pertama kali menatap langit malam dan bertanya, dari mana semua ini berasal? Di balik setiap kitab kuno, setiap naskah yang disembunyikan dari pandangan dunia, tersimpan satu rahasia yang berulang, bahwa yang sejati dalam diri manusia bukan sesuatu yang dimulai di rahim dan bukan sesuatu yang berakhir di kubur. Namun rahasia ini bukan untuk mereka yang hanya ingin tahu. Ia hanya terbuka bagi mereka yang berani kehilangan segala ilusi tentang aku, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran murni itu sendiri. Dalam video ini, kita akan menyingkap lapisan-lapisan kabut yang menutupi hakikat jiwa. Kita akan menelusuri bagaimana para bijak kuno dari timur hingga barat menyinggung tentang entitas abadi ini yang tidak diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Kita akan melihat mengapa pemahaman ini sengaja disamarkan dan bagaimana kebanyakan manusia hidup sebagai bayangan tanpa pernah mengenal cahaya sejatinya. Namun yang paling penting, di akhir perjalanan ini, kamu akan dihadapkan pada sebuah cermin yang tidak memantulkan wajahmu, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang selama ini mengamati kehidupanmu dari balik sunyi. Karena mungkin, selama ini bukan kamu yang menjalani kehidupan, tapi kehidupan itu sendiri yang sedang bermimpi menjadi kamu. Sejak ribuan tahun lalu, para pencari kebijaksanaan dari berbagai peradaban telah menyinggung tentang satu hakikat tunggal yang tak dapat dijelaskan oleh waktu maupun logika. Jiwa yang tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Dalam naskah-naskah kuno yang kini hanya tersisa fragmen, para resi India menyebutnya Atman. Diri sejati yang identik dengan sumber segala keberadaan, Brahman. Di Mesir kuno, para imam di kuil Hermopolis berbisik tentang Ka dan Ba, dua aspek kesadaran yang menempuh perjalanan abadi melewati gerbang kehidupan dan kematian. Di Yunani, para filsuf Orfik percaya bahwa manusia adalah jiwa ilahi yang terperangkap dalam tubuh, dan bahwa tujuan kehidupan adalah mengingat asalnya yang abadi. Namun, di balik semua istilah itu, tersirat satu pesan universal, bahwa di dalam diri manusia ada sesuatu yang bukan ciptaan dunia ini. Para nabi, bijak dan sufi dari segala zaman memahami bahwa rahasia ini bukan sekadar pengetahuan. Ia adalah pengalaman langsung tentang kesadaran itu sendiri. Dan karena terlalu suci untuk dijadikan dogma, kebenaran ini sering disembunyikan di balik simbol, puisi, atau paradoks. Ketika dunia berubah menjadi lebih materialistik, pemahaman ini mulai menghilang. Orang mulai mengidentifikasi dirinya dengan nama, tubuh, profesi, dan kenangan. Dan ketika tubuh mati, mereka mengira segalanya berakhir, padahal yang mati hanyalah pakaian yang dipakai oleh kesadaran untuk menari di panggung kehidupan. Dalam beberapa tradisi timur, alam semesta dipandang bukan sebagai ciptaan sekali jadi, melainkan sebagai napas kosmik, tarikan dan hembusan kesadaran ilahi. Jiwa tidak pernah benar-benar datang ke dunia. Ia hanya memfokuskan sebagian kesadarannya pada satu titik yang disebut kehidupan manusia. Dan ketika peran itu selesai, fokus itu mengendur kembali ke samudera kesadaran yang tak berbatas. Namun sebagian besar manusia tidak pernah menyadari ini. Mereka hidup seolah-olah kesadarannya lahir bersama otak dan lenyap bersama jantung yang berhenti berdetak.
Padahal, bagi mereka yang pernah menembus batas antara hidup dan mati, kenyataannya justru terbalik. Yang fana adalah tubuh, yang abadi adalah yang menyaksikan tubuh itu. Karena itu, pengetahuan tentang jiwa yang abadi ini tidak pernah benar-benar hilang, hanya tersembunyi di balik keramaian zaman. Ia bersembunyi di antara ayat-ayat suci, di balik metafora para sufi, di dalam diam para pertapa, dan di lubuk sunyi hati manusia yang masih mau mendengarkan bisikan asalnya. Dan kini, kita berada di ambang pemahaman yang sama, bukan tentang apa itu jiwa, tapi tentang siapa yang menyadari keberadaannya. Bayangkan sejenak sebuah cermin kuno yang tergantung di ruang tanpa waktu. Cermin itu tidak retak, tidak berubah, dan tidak pernah kotor. Namun di dalam pantulannya muncul ribuan bayangan. Lahir, tumbuh, menderita, mencinta, dan mati. Bayangan-bayangan itu berganti tanpa henti. Namun cermin tetap diam, tidak tersentuh oleh apapun yang terpantul di dalamnya. Begitulah jiwa sejati manusia. Ia adalah cermin itu, bukan bayangan yang muncul di permukaannya. Ketika seseorang berkata "aku", yang sebenarnya berbicara adalah salah satu bayangan yang sedang muncul di permukaan kesadaran. Tapi yang menyaksikan bayangan itu, yang tahu bahwa ia sedang berpikir, merasa dan bertindak, itulah yang abadi. Ia tidak bisa dilihat, tapi segalanya terlihat karenanya. Ia tidak bisa dijelaskan, tapi semua penjelasan hanya mungkin karena ia hadir. Tubuh dan pikiran hanyalah alat persepsi, seperti pakaian yang dikenakan kesadaran agar bisa merasakan dunia fisik. Dan ketika pakaian itu rusak, kesadaran tidak ikut rusak. Ia hanya melepas bentuknya, sebagaimana seseorang menanggalkan jubah usang untuk mengenakan yang baru. Namun karena manusia terlalu lekat dengan bentuknya, ia takut kehilangan tubuh. Padahal yang hilang hanyalah lapisan terluar dari keberadaannya. Para bijak mengatakan, yang lahir akan mati, tapi yang hidup melalui kelahiran itu tak pernah tersentuh kematian. Kelahiran dan kematian hanyalah dua sisi gelombang dalam samudera kesadaran. Ombak bisa naik dan turun, tapi airnya tetap sama. Namun ada misteri yang lebih dalam. Jika jiwa tidak pernah lahir, berarti ia tidak pernah datang ke dunia. Lalu apa sebenarnya kehidupan ini? Apakah kita benar-benar hidup di dunia, ataukah dunia yang sedang hidup di dalam kesadaran kita? Dalam kebijaksanaan kuno, dunia dipandang bukan sebagai realitas mutlak, melainkan cerminan dari kesadaran yang sedang bermimpi. Seperti seseorang yang bermimpi di malam hari dan di dalam mimpinya percaya bahwa ia sedang hidup. Begitu pula manusia yang sedang terjebak dalam mimpi besar yang disebut eksistensi. Yang disebut kehidupan hanyalah tarian antara kesadaran dan bentuk. Kesadaran menjadi sang pengamat, bentuk menjadi panggung. Dan di antara keduanya muncul aku, sebuah ilusi yang mengira dirinya terpisah dari sumbernya. Tapi ketika tabir ilusi itu tersingkap, yang tersisa hanyalah satu kenyataan sederhana namun menakjubkan, bahwa semua ini, kehidupan, dunia, bahkan waktu itu sendiri, adalah permainan cermin, di mana yang abadi sedang menatap dirinya sendiri dalam ribuan bentuk. Dan ketika kesadaran itu mulai sadar akan dirinya, ketika cermin itu mengenali pantulannya sebagai dirinya sendiri, itulah yang disebut pencerahan. Namun perjalanan untuk sampai ke titik itu tidak mudah. Karena untuk menemukan yang tidak pernah lahir, kita harus berani mati sebelum mati, melepaskan identitas palsu yang melekat pada tubuh dan nama. Hanya dengan cara itu, seseorang bisa benar-benar menyadari bahwa ia tidak pernah dilahirkan. Dan karena itu, tidak akan pernah mati. Jika di bagian sebelumnya kita memahami bahwa jiwa adalah kesadaran yang tidak berubah,
maka kini kita memasuki lapisan yang lebih dalam. Siapa yang sebenarnya sedang mengalami kehidupan ini? Pertanyaan itu bukan sekadar filsafat. Ia adalah cermin yang memecah batas antara yang tampak dan yang gaib. Kebanyakan manusia hidup dalam keyakinan bahwa mereka adalah individu terpisah, produk dari sejarah, genetik, dan pengalaman. Mereka berkata, "Ini hidupku," tanpa pernah mempertanyakan siapa yang sebenarnya mengatakan itu. Namun bagi para arif sejati, hidup bukanlah sesuatu yang dimiliki, melainkan sesuatu yang sedang mengalir melalui kita. Kehidupan ini bukan milik kita. Kitalah yang milik kehidupan. Bayangkan laut yang tak bertepi. Di atasnya muncul ombak yang seolah memiliki bentuk dan arah sendiri. Namun, apakah ombak itu pernah terpisah dari lautnya? Apakah ia memiliki eksistensi sendiri selain air yang sama yang menggerakkan segalanya? Begitulah manusia, bukan makhluk yang terpisah dari sumber, tetapi gelombang kecil dari samudera yang tak terbatas. Ketika kesadaran turun ke dalam bentuk, ia melupakan dirinya sendiri agar pengalaman bisa terjadi. Ia menjadi bayi, lalu manusia dewasa, lalu tua. Namun yang menyadari semua tahap itu tidak berubah. Kesadaran harus berlupa agar permainan kehidupan bisa dimulai. Sebab tanpa lupa, tidak ada pencarian. Tanpa pencarian, tidak ada penemuan. Inilah rahasia besar yang tersembunyi di balik seluruh drama eksistensi. Kesadaran menyamar menjadi manusia agar bisa mengenal dirinya melalui keterbatasan. Ia menciptakan ruang dan waktu agar dapat menemukan keabadiannya melalui kefanaan. Dan disinilah paradoks tertinggi. Yang kamu sebut dirimu sebenarnya adalah kesadaran tunggal yang sedang bermimpi menjadi individu. Ia berpura-pura menjadi banyak, padahal yang ada hanya satu. Ketika permainan ini selesai, kesadaran itu akan terbangun dan menyadari bahwa sejak awal tidak pernah ada jarak antara pencipta dan ciptaan, antara yang hidup dan yang menghidupkan. Inilah sebabnya mengapa banyak ajaran kuno berbicara tentang kebangkitan batin. Bukan kebangkitan fisik, melainkan kesadaran yang kembali ingat siapa dirinya. Dan begitu seseorang mengingat, dunia pun berubah. Yang dulunya tampak terpisah kini tampak menyatu. Yang dulunya tampak fana, kini dilihat sebagai bagian dari sesuatu yang abadi. Namun hati-hati, banyak yang berhenti di tengah jalan. Mereka mengira telah mencapai puncak, padahal baru menyentuh bayangan dari yang sejati. Kesadaran yang sejati tidak menuntut pengakuan, tidak mengklaim pencerahan, dan tidak memisahkan diri dari yang lain. Ia diam, ia menyatu. Ia tidak berkata, "Aku telah sampai," karena baginya tidak pernah ada perjalanan. Dan mungkin di titik itu, kita mulai memahami yang tidak pernah lahir bukan hanya jiwa, tapi juga realitas itu sendiri. Kelahiran dan kematian hanyalah perubahan dalam persepsi yang sejati, tetap diam, tak terjamah waktu, tak tergoyahkan oleh segala nama. Pengetahuan tanpa pengalaman hanyalah bayangan tanpa cahaya. Dan rahasia tentang jiwa yang tidak pernah lahir dan tidak pernah mati hanya akan menjadi konsep. Sampai kamu merasakannya sendiri di dalam keheningan kesadaranmu. Namun bagaimana caranya? Bagaimana manusia yang sibuk dengan rutinitas, ketakutan, dan ego bisa menyentuh sesuatu yang melampaui waktu? Langkah pertama bukanlah mencari, melainkan berhenti mencari. Karena apa yang kamu cari sesungguhnya tidak pernah pergi. Ia tidak berada di puncak gunung, tidak tersembunyi di balik mantra, dan tidak membutuhkan perjalanan ribuan kilometer. Ia hanya tertutup oleh kebisingan pikiran. 1. Latihan kesadaran hening. Setiap hari, luangkan waktu sejenak untuk diam. Duduklah, pejamkan mata, dan rasakan bahwa kamu sedang hadir. Bukan berpikir tentang kehadiranmu,
tapi merasakannya. Tidak perlu mengubah apapun, tidak perlu mencapai apapun. Cukup sadari bahwa kamu sadar. Perhatikan pikiran datang dan pergi, tapi jangan ikut di dalamnya. Seperti langit yang menyaksikan awan lewat tanpa berusaha menahannya. Lama-kelamaan kamu akan merasakan sesuatu yang tetap, bahkan saat pikiran berubah-ubah. Itulah kesadaran yang abadi, yang ada sebelum pikiran muncul, dan tetap ada setelah pikiran hilang. 2. Melihat dunia sebagai cermin. Setiap peristiwa, setiap orang yang kamu temui adalah pantulan dari kesadaranmu sendiri. Jika kamu melihat kemarahan, mungkin itu adalah bayangan dari sesuatu yang belum berdamai di dalam dirimu. Jika kamu melihat keindahan, itu berarti cahayamu sedang memantul dari luar. Dengan cara ini, kehidupan bukan lagi musuh, melainkan guru yang menunjukkan di mana kamu belum mengenal dirimu. 3. Menyadari aku yang palsu. Mulailah memperhatikan seberapa sering kamu mengatakan aku, dan sadari siapa yang sedang mengatakannya. Aku marah. Aku takut. Aku gagal. Siapa aku itu? Apakah ia yang sementara? Ataukah yang menyadari perasaan itu? Ketika kamu mulai melihat perbedaan halus ini, maka dinding antara aku dan kehidupan akan mulai retak. 4. Menyerah pada kehidupan itu sendiri. Tidak berarti pasrah tanpa arah, melainkan berhenti melawan arus kesadaran yang jauh lebih besar dari dirimu. Kehidupan selalu tahu kemana harus mengalir, hanya pikiran yang menolak arah itu. Belajarlah mempercayai kebijaksanaan yang lebih dalam dari logika. Karena kehidupan bukan terjadi padamu, tapi melalui dirimu. Dan saat kamu hidup dari tempat itu, dari kesadaran yang menyadari dirinya sendiri, ketakutan akan kematian pun mulai pudar. Kamu tidak lagi berusaha mempertahankan sesuatu yang sementara, karena tahu bahwa yang sejati tidak bisa hilang. Maka hidupmu berubah tanpa perlu berusaha. Kamu tetap bekerja, mencinta, berjuang, tertawa. Namun semuanya dilakukan dengan kesadaran bahwa yang sedang melakukan itu bukan aku kecil, melainkan kehidupan itu sendiri yang sedang bermain menjadi dirimu. Dan di titik itu, bahkan hal-hal paling sederhana, napas, langkah, tatapan, menjadi suci. Karena kamu mulai menyadari yang bernapas bukan kamu, tapi jiwa yang tak pernah lahir, sedang menghembuskan dirinya ke dalam dunia ini melalui dirimu. Pada akhirnya, setiap pencarian spiritual akan bermuara pada satu titik, kesadaran bahwa tidak ada yang benar-benar hilang, karena tidak ada yang pernah benar-benar lahir. Tubuhmu akan menua, kenanganmu akan memudar, nama dan peranmu akan terlupakan oleh waktu. Namun yang menyadari semua perubahan itu, yang dia menyaksikan sejak awal, tidak pernah beranjak sedikit pun. Ia adalah yang sama ketika kamu lahir, yang sama saat kamu tertidur malam ini, dan yang sama ketika kelak tubuhmu kembali menjadi debu. Yang sejati dalam dirimu tidak bisa dilahirkan, karena ia bukan ciptaan, dan yang bukan ciptaan tidak bisa binasa. Begitu kamu memahami ini, bukan sebagai teori tapi sebagai pengalaman langsung, seluruh pandanganmu terhadap hidup akan berubah. Kematian tidak lagi menjadi sesuatu yang ditakuti, melainkan jembatan menuju kesadaran yang lebih luas. Kehidupan tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan kesempatan untuk menari di antara bentuk-bentuk yang sementara. Disinilah misteri terdalam tersingkap, bahwa kamu yang selama ini merasa hidup, sesungguhnya hanyalah riak kecil dalam samudra kesadaran yang tak terbatas. Dan saat riak itu kembali menyatu, tidak ada kehilangan, hanya kepulangan. Maka jangan mencari keabadian di luar dirimu. Ia bukan di bintang-bintang, bukan di surga, bukan pula di balik doa-doa yang diucapkan terburu-buru. Ia ada di kesadaran yang sedang membaca kalimat ini.
saksi yang tidak bisa hilang bahkan ketika dunia berhenti berputar. Dan jika kamu mampu diam sejenak, menembus lapisan suara dan pikiran, kamu mungkin akan mendengar bisikan halus itu berkata, "Aku tidak pernah lahir, dan aku tidak akan pernah mati. Aku hanya sedang bermimpi menjadi dirimu." Inilah rahasia yang dijaga oleh para bijak sejak awal peradaban. Bukan untuk disembah, tapi untuk diingat. Karena ketika manusia mengingat siapa dirinya, ia pun mengingat sumber dari segala kehidupan. Mungkin setelah semua ini, kamu akan menatap langit malam dengan kesadaran baru. Menyadari bahwa bintang-bintang di atas sana tidak sedang bersinar untukmu, tetapi bahwa kamu dan cahaya itu sebenarnya satu.